Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Soebul Arifin di channel Arif Bangaro dan Salam Bang. Teman-teman, di video kemarin saya menjelaskan masalah tindak pidana pencurian, dan video kali ini saya akan menjelaskan masalah tindak pidana penggelapan. Dua tindak pidana ini memang berbeda tapi hampir sama. Tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 372 sampai dengan pasal 377 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 372 dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, baik sebagian maupun seluruhnya, milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam pidana paling banyak 4 tahun. Jadi ancamannya adalah 4 tahun dalam tindak pidana penggelapan biasa. Nah, dari yang tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 4 unsur tindak pidana penggelapan. Yang pertama adalah barang siapa. Barang siapa di sini tentu adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana ya. Kemudian yang kedua, dengan sengaja dan melawan hukum. Jadi dia tahu bahwa perbuatan ini, orang tersebut itu subjek hukumnya tahu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan terlarang, bahwa perbuatan ini adalah perbuatan kejahatan, bahwa perbuatan ini adalah perbuatan dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, barang tersebut milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Jadi unsur yang ketiga adalah memiliki barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Tapi ingat, dalam tindak pidana penggelapan di sini, memiliki barang milik orang lain itu, dalam kata memiliki itu sebenarnya bukan hanya memiliki saja, tapi menjual, melenyapkan, kemudian menyewakan kepada orang lain, itu adalah termasuk dalam unsur yang ketiga. Kemudian unsur yang keempat, barang tersebut dimiliki oleh pelaku itu bukan karena hasil kejahatan, tetapi barang tersebut diperoleh oleh pelaku melalui perbuatan hukum yang sah, misalkan sewa menyewa, kemudian di kemudian hari ternyata digelapkan oleh pelaku. Nah, ini sebenarnya yang membedakan antara pencurian dengan penggelapan. Kalau pencurian memang dari awal dia sudah hasil dari kejahatan, mengambil barang dari seseorang tanpa alasan hukum yang sah. Tetapi kalau penggelapan itu perpindahan barang antara korban dengan pelaku itu melalui perbuatan-perbuatan hukum yang sah. Tetapi pada berikutnya, di waktu-waktu berikutnya ternyata ada niat jahat yang dilakukan oleh pelaku. Misalkan saya kasih contoh, si A menyewa mobil kepada si B. Istilahnya nyewa rental mobil lah. Si A nyewa mobil ya, kepada si B. Si B adalah sebagai penyewa, sebagai pemberi sewa. Sewa menyewa di sini adalah perbuatan hukumnya adalah sewa menyewa. Jadi sah menurut hukum. Dan dengan durasi atau dengan tenggat waktu misalkan 1 minggu, lewat dari 1 minggu tidak dikembalikan, atau sampai pada waktu 1 bulan dan 2 bulan. Nah, ternyata oleh si A, oleh si penyewa, mobil tersebut sudah dijual kepada orang lain. Jadi ini yang dinamakan dengan penggelapan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.